Tapi sekarang banyak anak-anak muda juga yang mengalami hal yang sama, yaitu stroke. Ya. Nah, ada stroke ringan, stroke berat, ya kan. Nah, dalam stroke ini kenapa anak-anak muda ini sekarang gampang penyakitan, Mbah, dibandingkan kayak kalau dulu kan yang sakit itu orang-orang tua gitu. Ya. Nah, Ada penelitian di Jepang itu, sebagian besar sakit itu bukan dari makanan, dari adalah dari pikiran dan kejiwaannya, sebagian besar. sebagian Dan badan ini suka tergoda oleh amarah. Itu menjadi penyakit yang non fisik juga. Pikir ini suka tergoda oleh hawa nafsu, keinginannya yang tidak terbatas, mau ini, mau ini, mau ini. Hawa nafsu kan. Kalau di Istirahat itu di yang jurus roh ini nih, Bah, untuk menangani stroke ini, untuk stroke yang apa nih, Bah? Yang Nah. ringan, yang berat, atau yang Abah pernah nanganin nggak orang yang stroke-nya udah berat, tiba-tiba dengan terapi senang itu bisa sembuh gitu? Itu banyak, alhamdulillah Bah? banyak sekali Pak Elma yang sudah tertolong ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sayang-sayangnya Bunda, ketemu lagi di program Anak-Anak Bambu bersama Abah Jatnika di Yayasan Bambu Indonesia. Nah, kali ini kita mau bahas soal penyakit yang di semua kalangan kayaknya ada nih, Bah, ya. Dimana penyakit ini kayaknya dulu kan biasanya buat anak-anak muda aja, buat orang-orang tua Orang nih. tua aja. Tapi sekarang banyak anak-anak muda juga yang mengalami hal yang sama, yaitu stroke. Ya. Nah, ada stroke ringan, stroke berat, ya kan. Nah, dalam stroke ini kenapa anak-anak muda ini sekarang gampang penyakitan, Bah, dibandingkan kayak kalau dulu kan yang sakit itu orang-orang tua gitu. Ya. Nah, sekarang anak-anak muda itu juga kayaknya cepet daya tahan tubuhnya tuh lebih ringkih dibandingkan anak-anak yang dulu. Nah, penyebab stroke itu, sebelum nanti kita tanya sama Abah, dalam senam hijaiyah ini juga ada latihan untuk menangani stroke. Macam-macam sih, banyak ya, Bah, bukan hanya stroke aja ya. Tapi kali ini kita mau bahas tentang sakit stroke, bagaimana cara terapinya dalam jurus senam hijaiyah ini. Dan kalau kata Abah, dalam jurus senam hijaiyah ini yaitu ada di jurus roh ya, Bah, ya, untuk khusus roh. Nah, pengen tahu nih kenapa sih penyebab-penyebab dari stroke itu, Bah, kenapa, Bah, gitu sampai orang bisa terjadi stroke gitu. Waduh, itu pertanyaan yang cocok dengan yang kita bahas nih. Ya. Jadi di dalam ini penca itu lima itu kan tadi melatih menempa fisik, menempa akal, menempa perasaan, menempa hati, menempa rohani. Ya, kadang-kadang terjadi stroke tuh non fisik asalnya. Antara yang dipikirkan dengan yang dalam hatinya, dengan dalam perasaannya beda-beda. Kadang-kadang bertentangan dengan dirinya sendiri. Aduh. Wah, itu kan bisa gitu. Suka aku banget tuh, Bah, kadang-kadang gitu, kok berbeda ya antara mulut. Kita sering di sini, pikiran sering di mana-mana. Itu terjadi, Bah. Terjadi. Nah, itu yang tidak mengendalikan itulah yang bisa orang terjadi jadi stroke. Nah, yang non fisik. Maka psikis itu sangat menentukan. Bahkan ada penelitian di Jepang itu, sebagian besar sakit itu bukan dari makanan. Adalah dari pikiran dan kejiwaannya, sebagian besar. Dan dalam agama juga selalu sebagian besar adalah dalam kejiwaannya. Jadi maka di dalam ilmu sile kumango, sile kumango itu hebat ini. Dua dibilang, orang belajar sile kumango itu dua. Satu melatih fisik dan melatih jasmani dan melatih rohani. Jasmaninya untuk menemukan sahabat sebanyak-banyaknya. Rohaninya untuk bertemu dengan Tuhannya. Kan jasmaninya nih, sehat ini adalah untuk bersilaturahmi, membagikan milik rezeki, membagikan kesehatan, membagikan senyum minimal, bersedekah kepada orang. Rohaninya hanya menghadap kepada Allah. Itu kumango tuh begitu, menurut guru-guru besar kumango dari Minang tuh. Ya, Cimande itu penca itu 5. Yang ditempatnya 5 tadi, fisiknya mesti sehat, akalnya mesti sehat, perasaan mesti sehat, hatinya mesti sehat, rohaninya mesti sehat. Kalau itunya berlawanan, itu yang disebut kalau di Nusantara, dulur opat kalima pancar, saudara papat kalima pancar. Yang 4 tadi, yang fisik, pikir, rasa, dan hati. Yang pancernya adalah ruhnya. Kalau ini bertentangan, itu yang akan menimbulkan stroke.
Tapi pada prinsipnya, yang 4 ini yang paling utama digoda, yang paling utama yang rentan adalah badan ini suka tergoda oleh amarah. Itu menjadi penyakit yang non fisik juga. Pikir ini suka tergoda oleh hawa nafsu, keinginannya yang tidak terbatas, mau ini. Hawa nafsu kan. Oh, udah punya sepeda pengen motor, udah punya motor pengen mobil, udah mau pengen kapal belum selesai terbang. ini pengen ini lagi. Kapal terbang, pengen kapal terbang di atas kapal terbang. Kan gitu. Satu gunung emas masih pengen hawa nafsu ke gunung yang kedua kan gitu. Kalau hawa nafsu, itu juga yang harus bisa dikendalikan. Ada yang terakhir, yang ketiga, yang kepada perasaan. Itu yang disebut penyakit was-was, ragu-ragu, bingung apa yang dilakukan. Itu yang terjadi. Plan. Bener. Jadi 3 ini yang mengganggu, yang 5 tadi. Kalau ini bisa diatasin, hati itu aslinya bersih. Gimana tuh atasinnya, Bah? Cara mengatasi. Nah inilah di antara itu yang non fisik. Maka harus dilatih dengan berzikir kepada Allah, menenangkan diri dengan berkholwat, dengan berucap, melatih terus menempa lahir dan batin, dipandai terus, dibentuk terus oleh air, mandi, toharoh, bersih, hatinya juga bersih. Nah itu insya Allah sampai. Nah tapi ada yang sifatnya fisik, akibat dari makanan, akibat dari kurang istirahat, kurang tidur, pola akibat istirahat, kurang olahraga, akibat tidak bisa istirahat, tidak bisa tidur, kemana-mana itu. Kalau kita bisa tidur harus disyukuri. Ada kata Kangjeng Nabi, satu nikmat yang jarang disyukuri oleh orang. Nikmat apa? Nikmat tidur. jarang disyukuri. Ada yang jarang disyukuri nikmat, dan nikmat tidur itu istirahat yang total. Pengobatan yang terbaik, pengobatan dari langit, perbawaan dari lahir, kita bayangkan. Pengobatan tidur. Nah ini kurang tidur karena terganggu pikirannya, kurang tidur terganggu perasaannya, kurang tidur terganggu hatinya. Nah itu juga sama yang bisa menimbulkan stroke. Coba aja begini, Anda bahasa begini, oh ini humor, diduluin aja humor. Katanya kalau mau ngelihat bangsa jin atau genderuwo gampang. Jadi jangan tidur aja 1 bulan. Pasti ngeliat genderuwo. So orang biasa gue dianggapnya genderuwo. Karena kan udah goyang keseimbangannya. Iya, goyang. Iya kan, jangan tidur aja. Itu artinya tidur itu sesuatu yang sangat penting. Kalau di jurus roh ini nih, Bah, untuk menangani stroke ini, untuk stroke yang apa nih, Bah? Yang ringan, yang berat, atau yang Abah pernah nanganin nggak orang yang stroke-nya udah berat, tiba-tiba dengan terapi senam itu bisa sembuh gitu? Itu banyak, alhamdulillah banyak sekali Pak Elma yang sudah tertolong ya. Dengan senam dalam ini. Senam aja, Bah? Kenapa? Maksudnya ditolongnya dalam terapi senam aja? Senam aja, dibantu ada terapi biasa, ya terapi ya ada penajam, penaruk, ada macam-macam terapi tangani, tapi dibantu dengan senam. Berapa lama tuh Bah pengobatannya? Nah itu 1 bulan, waktu itu ya bisa sembuh, tapi sekarang udah tidak menerima pasien. Oh enggak, maksudnya aku cuma menggambarkan bahwa dalam senam aja bisa menyembuhkan stroke. Orang yang total nggak bisa bergerak, hanya lidahnya yang bisa bergerak, itu sudah tidur di pesona, udah dibuang sama keluarganya. Itu ada di Tangerang. Hanya menyebutkan huruf roh aja. Sarafnya lama-lama bangun. Itu huruf roh. Sebulan di sini, Bah? Enggak, di sana kita ada latihan senam di satu daerah. Ada yang udah dibuang sama keluarganya. Dia latihan sama Abah dalam menyebutkan huruf-hurufnya aja sudah bisa. Dia bergerak juga nggak bisa, Pak? Tanpa gerak. Udah nggak bisa gerak. Alif, bu, ta, sa, jim, ho. Itu disebutkan. Itu memperbaiki seluruh fungsi saraf. Tapi yang khususnya kalau yang ke kepala itu huruf ro. Nah, maka dari itu, dari sekian jurus, 30 jurus senam hijaiyah yang semuanya punya fungsi penenangan. Huruf ain itu menenangkan. Suara Abah jadi bass. Kayak orang mau nangis ya, Bah ya? Kayak bunyinya kayak nangis, tapi suara Abah menjadi kayak bangun tidur. Artinya tenang. Huruf ain itu menenangkan. Kan. Iya. Kalau ditarik sampai 7 kali huruf, menenangkan segala beban, tapi utama tetap harus dibayar. Tukang kredit harus dibayar. Itu huruf ain menenangkan. Nah, tapi dari sekian huruf
untuk stroke ini karena punten. Kayak gimana tuh, Bang? Gerakannya itu huruf dipakai? ro itu, huruf ro itu diubah. Jadi setiap yang mau senam sebelum senam itu dikasih dulu huruf ro, disebut kepelima. Nah, kepelima. Dilatih nafas begini gerakannya, nafas 3 hap. 3 kali nafas, baru kepelima itu huruf ro, hap. Menghidup itu kayak kesemutan di kaki kesemutan. Jadi sebelum menghidup sebelum senam hijayah, kepelimanya dulu harus dipelajari. kepelima itu diutamakan sin dan ro. Oh, sin untuk memperoleh fungsi saraf yang dari dalam, ro memperoleh fungsi saraf yang dari kepala, perintah kerja. Oh, jadi pemanasannya itu. Oh, Nah, yang pertama kan keras, iya. tambah keras, tambah keras, tambah keras, tanpa batas. Itu yang pertama Digoyangin keras gitu ya, kayak dihidupkan gitu untuk ya, ke Bah, ya? fisik, 2 keras otak kiri otak kanan, 3 keras punuk perasaan, 4 keras ke hati, 5 keras rohani. Jangan mikir apa-apa, jangan punya perasaan apa-apa, jangan punya rasa apa-apa, jangan ada hati apa-apa, hanya menghadap ke kerahkan semua kekuatan. Itu untuk melatih tonyok amrek. Am itu amarah, reg itu pengendalian amarah. Mengendalikan amarah. Dari tonjok amrek. Tonjok amrek itu diarahkan dari mulai fisik dikiblatkan kepada pikir. Pikir dan fisik dikiblatkan kepada rasa. Fisik, pikir dan rasa dikiblatkan kepada hati. Hati semuanya yang 4 itu dikiblatkan hanya kepada ruh. Jangan mikir apa. Hanya menghadap Allah. Masya Allah. Nah, itu secara fisik dan non fisik diajarkannya. Itu kepelima sudah luar biasa. Luar biasa ya. Luar biasa. Itu Bah, waktu dia stroke itu 1 bulan dia nggak bisa bangun kan? Ya. Belajar Total. Setelah itu pakai ambulan. sembuhnya? Sebulan kemudian sembuh. Bisa Sambil jalan? terapi. Bisa jalan. Ngomong Bahkan, bisa? bisa. Normal lagi, Bang? Normal lagi. Bahkan Oh, bukan Akbar. gitu. Demonya bawa kendaraan dari Pekalongan ke sini. Masya Allah, luar biasa. Iya. Bah, kalau bedanya Bahkan sama... ada seorang dokter. Dokter yang kena stroke. Diajarkan itu bisa. Udah ini dulu di Keramat Jati, dokter Keramat Jati suka ikut di Padepokan belajar itu. Dokter yang dahulu ya. Nah, kalau ini Pak, Parkinson, bisa nggak? Ya termasuk. Kan dia begini nih, Bang, Iya, Parkinson nih. termasuk. Bisa juga, Bang? Bisa. Ada. Semua huruf ini sudah lengkap. Tinggal penggunaannya. Luar biasa ya. Jadi kalau yang nggak mau belajar, nggak mau pengobatan medis, bisa insya Allah dengan izin Allah dengan senam bisa Maka sebaiknya. sembuh ya, Pak ya. Kenapa patokannya balik? Tradisi dulu di Cimande, punten Mbak Emma, di orang-orang tua Cimande, bahkan Jawa Barat umumnya, khususnya Cimande, usianya rata-rata di atas 100. Rata-rata. Dan hampir rata-rata sudah berangkat haji di tahun 70-an ke bawah. Di tempat saya tuh, kelahiran saja, 1 kecamatan paling satu juga susah. Ini rata-rata Cimande sudah. Jadi terus subur daerahnya, pesawahan, tenang kehidupannya, kan ini harus ditonton. Semuanya menjadi patokan. Ya, jadi luar biasa, ada pamagehnya, ada pituduhnya, ada pangajaknya, ada pamengketnya, orang-orang tuanya, ayah pameresnya, orang-orang luar biasa. Nah, karena apa? Ternyata diam-diam ada, itulah senam. Dia melantunkan hijaiyah, punten, nggak apa-apa ya, Iya. nggak apa ya. Contoh misalnya gini, saya tuh ketika diajarkan masih kecil sampai sekarang masih ingat. Tapi mungkin di Arab tidak diajarkan ya. Misalnya gini. Dengan gerakan. Abatasa jaha ho da roja sa so doto doa gopak kalamana wahala ayat.
sampai hangat ke dada. Getarannya sampai hangat ke dada. Itu anti stroke katanya. Ini yang ngucap tiap mahroju huruf kan Dapat pahala. mendapat pahala Dapat pahala. dan menjadi kesehatan. Alif perbaikan saraf, ba perbaikan peredaran darah, ta saraf oksigen yang ke kepala, sa paru-paru, jim THT, terus H penenangan, relaksasi, ho saluran pernapasan. Coba kalau 30 jurus tadi itu disebutkan sampai mengucapkan mahrojnya, itu sudah. Waduh, luar biasa. Itu sampai sehat lahir dan batin. Ya ampun. Ngajinya menjadi bagus, ya gerakannya. Ternyata ini pengobatan, betul kata Quran, wa nunjilu minal Quran wa huwa syifa. Tidak aku turunkan Quran untuk obat dan rahmat. Kalau aku lihat kan semuanya berhubungan dengan nafas, Berarti ya memang hidup itu ininya nafas ya, Ba ya? Iya. Sehatnya dilatih dengan yang pernapasan. Dikatakan hidup itu napas. Makanan utama manusia napas. Tidak makan, tidak minum, zaman dahulu ada pati geni 41 hari kuat. Kalau tidak napas, 1 hari kuat nggak? Enggak. 1 jam kuat nggak? Dibayar tuh 1 miliar 1 jam jangan napas, ya mati. Penentu hidup itu napas. Terus penentu kesehatan juga napas. Orang napasnya bagus, ada 5 napas, nipis, nupus, anpas, nafsi. 5 yang bagus itu, maka kesehatannya juga akan bagus. Masya Allah. Tergantung. Jadi panjang umur dan pendek umur secara lahir ya, tergantung napasnya. Karena kalau sudah tidak bernapas artinya pendek umur. Masya Allah, luar biasa obrolan kita bersama Abah. Aduh, luar biasa. Tentang nafas dan juga pengobatan roh, mudah-mudahan ini menjadi bermanfaat untuk pemirsa semuanya. Ya kalau mau menempa diri, mau melatih dengan senam hijaiyah ini, langsung aja datang ke Yayasan Bambu Indonesia bersama Abah Jatnika. Di sini banyak banget santri yang bisa mengajarkan senam untuk Anda semuanya. Mudah-mudahan obrolan kita bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah. Sama-sama, nuhun Bema. Terima kasih. Minum Abah. Aduh.